Tolong bunda, ini anak kayak gini dirawat yang baik bunda, biar jidatnya kagak lepas di jalan orang. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini marilah kita kembali ke permisuhan duniawi, ngeliatin kelakuan warga-warga plus 62 yang selalu ada aja yang dilakuin tuh. Selalu aneh-aneh aja gitu hidupnya. Dan tentu video ini bisa nemenin waktu luang lu. Yang paling sekarang waktu lu dengerin videonya lu lagi rebahan doang gitu, atau lagi ngeliatin langit-langit galau ya. Kita langsung lari ke pembahasan pertama deh. Jadi kita bakal sekali lagi ngebahas tentang perkara berani ngelakuin apapun demi likes dan views di sosial media, entah Facebook, Instagram, bahkan TikTok. Sebelumnya gini, TikTok sekarang udah masuk ke semua ranah gitu, dari yang kaya sampai yang biasa aja, dari yang artis sampai orang yang kebelet jadi artis, semuanya tuh udah mainin TikTok. Nah, ngebikin video di TikTok itu tuh udah jadi hak masing-masing orang gitu. Tentu kita nggak ada yang bisa ngatur orang buat ngeluarin ini atau itu gitu. Tapi tolonglah, Boyo kalau mau viral, terkenal, terus diomongin sama orang-orang, jangan kelihatan banget kayak pengen nyari sensasi gitu loh. Pelan-pelan aja gitu, chill, santai, relax hidup tuh. Soalnya nggak sedikit orang yang sampai berani buat ngebahayain dirinya sendiri, bahkan orang lain, cuma demi like sama komen yang gak seberapa di sosial medianya. Kayak yang dilakuin sama salah satu ibu-ibu dari Ternate ini. Ibu ini ngebikin video joget challenge di lampu merah, biar rame, biar ditontonin sama orang-orang. Dan bener aja, karena orang Indonesia kurang sama yang namanya hiburan, ngelihat yang kayak gituan pasti langsung disamperin dong. Orang-orang langsung pada rame, langsung pada ngevideoin segala macam. Cuma, bro, itu kan lampu merah ya. Zebra cross fungsinya buat jalan, bukan buat bikin video TikTok. Emang di bawah ada tulisannya bikin video TikTok khusus di sini? Kan kagak. Gimana dah? Dan lu tahu nggak apa yang akhirnya terjadi? Ibu-ibunya ditangkap polisi dong. Akhirnya ibu ini dibawa ke polsek dan ngebikin video permintaan maaf di sana. Kan jatuhnya jadi kasihan ya kalau udah akhirnya kayak gitu. Yang harusnya lu ngebikin video tuh buat seneng-seneng, malah berubah jadi ngebikin video supaya bisa ngebikin video lainnya, yaitu video permintaan maaf. Kan kasihan. Biar viral malah jadi biar minta maaf ya. Padahal gue pikir-pikir juga buat apa gitu. Dapat duit juga enggak. Yang kadang gue keselin tuh, dari video-video TikTok semacam itu, ada beberapanya yang ngira kalau mereka bisa bebas ngelakuin apapun. Padahal enggak. Kalau kata Bang Sawin, kebebasan lu dibatasin sama kebebasan orang lain juga. Kalau semisal gara-gara lu joget di tengah jalan orang jadi gak fokus naikin kendaraan mereka, emang lu mau tanggung jawab? Lu malah bisa ngebawa petaka, mereka malah bisa kemana-mana, lu bisa meninggal ketabrak kuda terbang. Nggak ini doang loh ya, orang yang tiktokan di jalan, ada yang sampai diklaksonin truk, ada yang tiktokan di Suramadu, mana pakai baju kuning-kuning lagi, oren-oren apa kuning-kuning gitu mata gue. Gini deh, kalau HP-nya smart sedangkan orangnya enggak, mending lu balik make Nokia 3310 aja dah. Yang kalau dipakai buat ngelempar orang, orangnya bisa meledak. Udah itu aja lu pakai, nggak usah pakai smartphonean kalau orangnya tidak smart. Ya, gue sekarang tuh udah ngelihat TikTok tuh udah bener-bener jadi kayak sosial media lainnya aja yang rame di tahun-tahun pertama, sampai akhirnya banyak orang ikut bikin segala macam hal random di sana. Dan karena rame itulah margin errornya tuh jadi makin gede, makin banyak orang ngelakuin hal-hal yang enggak. Kayak Facebook awal-awal deh, yang awalnya tuh dipakai buat ngebikin status, tapi karena banyak yang masuk jadi pada bikin status macem-macem sampai ada kasus. Terus Instagram yang awal-awal hits tuh orang langsung pada foto di mana aja sembarangan, sampai akhirnya banyak yang celaka segala macem. Dan itu dilakuin cuma demi likes, cuma demi komen, cuma demi atensi yang tidak penting-penting banget.
Dan yang gue percaya juga adalah ada beberapa orang yang ngebikin sensasi di TikTok sebagai sarana mereka buat jadi terkenal. Kalau mau jadi pemain film, penyanyi segala macam kan susah ya, perlu latihan, harus usaha supaya aktingnya atau suaranya jadi makin bagus. Sedangkan kalau lu mau terkenal pakai metode video-video TikTok, ya caranya lu bikin aja sensasi yang banyak. Jadilah yang paling gila, jadilah yang paling dilihat sama orang. Nanti juga lu bakal berhasil masuk TV sekali dua kali. Meskipun ada pilihannya juga gitu, entah lu masuk TV sebagai bintang tamu dari acara pencari rating, atau ya lu masuk TV, masuk berita gara-gara ditangkap polisi kayak video yang tadi. TikTok kan di trotoar, di zebra cross, kayak kagak ada tempat lain aja. Lu pikir lapangan dipakai buat apaan? Buat main bola. Apaan sih, nggak nyambung buat. Cuma gini, buat siapapun lu yang pengen terkenal dengan cara-cara nyari sensasi kayak gitu, pengen terkenal lewat TikTok dengan ngebikin video-video gila, biar gue kasih tahu satu hal yang paling mendasar, yang sangat amat sederhana tentang dunia keartisan lewat sensasi semata. Kalau lu menjadi selebritis yang terkenal gara-gara sensasi yang lu bikin lewat 15 detik sampai 1 menit video TikTok itu, lu nantinya bakal terjebak di siklus yang sama nih. Lu bakal kejebak di lingkaran yang sama, di mana lingkaran itu bakal maksa lu buat ngelakuin sensasi yang sama terus-terusan kalau lu masih mau dapat fame. Jadi lu bakal ya udah rela buat ngehilangin harga diri lu, ngilangin nalar dan logika lu cuma supaya bisa ngedapetin fame yang sama, yang padahal itu endingnya bakal bikin lu capek sebelum akhirnya nama lu hilang, sebelum akhirnya lu nggak lagi dikenal orang, dan itu bakal terjadi secepat durasi video-video TikTok yang udah lu bikin. God bless. Thank you. Lalu ada bahasan tentang kelakuan customer ojek online yang bawaannya tuh dengan ngelihat postingannya aja udah bisa langsung ngebikin kita emosi. Bener-bener se-emosi itu. Beberapa waktu lalu ada salah satu postingan di Twitter dari akun Twitter Kirek Swasta yang ngupload sebuah foto ngasih lihat kelakuan customer GrabFood yang omongan dan sikapnya dia tuh kayak berak. Kelakuannya tuh kayak berak belum disiram. Jadi dia order makanan nih, terus dia minta cancel. Cuma minta cancelnya tuh pakai kata-kata yang bukan cuma nggak sopan, tapi jatuhnya malah brengsek. Dia tuh sampai ngatain orang tua segala loh. Gini, iya kita nggak tahu perkara apa yang ngakibatin dia ngomong kayak gitu. Entah pesanannya cukup lama atau gimana, kita emang nggak tahu. Tapi apa pantas orang yang punya nalar dan logika, yang lahir dan dibesarkan dengan otak di dalam kepalanya, ngeluarin kata-kata kayak gitu cuma atas dasar emosi dia semata? Apakah masuk akal? Hah? Kenapa lu jadi orang tuh gak sabaran banget gitu? Lu ditepak sama malaikat jidat lu, kelar tuh pala orang kok. Lu pikir lu siapa bro? Presiden? Presiden juga kalau order makanan lewat ojek online, mau gak mau mesti nunggu kali. Lu pikir bisa instan? Lu masak sendiri, Indomie aja perlu dimasak anjing. Gila lu. Mentang-mentang ngeluarin duit seenaknya banget jadi makhluk hidup. Gue gak pengen nyebut dia orang sebenarnya karena kelakuannya kayak bukan orang. Ongkir dia tuh cuma goceng gitu. Jadi kayak kalau lu lihat detailnya, ongkirnya cuma goceng tapi jarinya lemas bener kayak Firaun. Gue rasa juga Firaun malu ketemu dia. Salim Firaun sama dia. Ya Allah. Bro, apalagi dia ngeluarin kata-kata kayak gitu ke orang tua loh. Kayak gak ada hormat-hormatnya pisan jadi manusia. Gue mah heran. Nih orang gue rasa lahirnya gak dikasih ASI dah, tapi dicekokin minyak rem tuh gak. Jadi palanya tuh gak stabil, nalarnya ngerem mulu, gak jalan-jalan. Begitu. Tolong bunda, ini anak kayak gini dirawat yang baik bunda, biar jidatnya kagak lepas di jalan orang. Aduh. Udah mah harga makanannya juga gak mahal-mahal banget. Awalnya gue pikir ya,
Gue pikir dengan kalimatnya dia yang kayak gitu, dia tuh ngebeli makanan mahal gitu, mangsanya kue-kue yang sampai ratusan ribu atau apa. Ternyata enggak loh. Menu makanan di tempat makan itu ya harganya standar aja gitu, kayak spaghetti 18.000, Indomie internet apa sih? Indomie kornet goreng atau kuah 12.000. Ya itu maksudnya itu harga yang standar gitu, tidak mahal-mahal banget. Kenapa kelakuan lu udah berasa raja banget, coy? Gua rasa nih orang baru pertama kali dah make GrabFood apa ojek online, baru pertama kali dah gua rasa. Jadi jatuhnya tuh dia norak aja, nggak pernah ketemu aplikasi buat mesen makanan, akhirnya dia seenaknya. Gue curiga nih orang datang dari zaman Paleolitikum dah, yang otaknya tuh belum berevolusi ya, yang tiap hari kerjaannya dikejar-kejar macan, tapi dia beruntung masih hidup sampai sekarang gitu. Jadi ketemu aplikasi, wah apa nih? Apakah ini aplikasi untuk menjadikan saya raja gitu? Pala lu, sembarangan banget. Ini kayaknya Pithecanthropus erectus juga nggak gini-gini banget. Aduh, ada aja. Tolonglah bro, tolong ini mah. Lu tuh bukan raja, lu tuh bukan raja terakhir itu mah Yonglex. Maksudnya lu tuh bukan raja gitu, lu tuh bukan anak bangsawan, lu bukan anak Charles Darwin. Siapa sih itu raja Inggris siapa sih? Iya raja. Intinya lu bukan orang yang sebegitunya hebat gitulah. Jangan seenaknya ngelakuin apapun cuma gara-gara lu tinggal di apartemen. Jangan seenaknya ngelakuin apapun cuma atas dasar lu bayar pesanan lu yang tidak mahal-mahal banget itu. Lu tuh sekolah gak sih? Aja kesel bener gue ngeliat kalimatnya, bangsat. Gue curiga nih orang tipikal orang yang minta duit bilang mau ke sekolah ke orang tuanya, tapi cuma sampai gerbang terus jajan cilok, habis itu muter balik ke warnet gitu. Makanya otaknya kayak nggak disekolahin gitu. Mulutnya jempolnya kayak orang nggak pernah disekolahin lu. Marah-marah bu. Yang gue salut sih, bapak drivernya udah ngiklasin kejadian itu. Jadi sama bapak drivernya tuh kayak nggak mau diperpanjang segala macam gitulah. Jadi kayak customernya tuh beruntung, bapaknya baik. Coba gue yang jadi drivernya, gue beliin itu Indomie kuah berbungkus-bungkus ya. Terus gue jadiin satu di ember, gue siramin kepalanya kayak nyoh. Lu makan tuh Indomie. Lu pikir gue budak lu apa? Kelilipan kuah pedes kan lu mampus lu. Lu tau gak sih kalau kita nyeruput Indomie terus kena mata kan pedas, itu gue nyoh, gue siram. Allahu Akbar ya Allah. Gini loh, sebagai customer, hormatin bapak atau ibu driver ojek online yang kerja gitu. Hormati mereka. Mereka tuh nyari duit buat nafkahin dirinya, keluarganya, segala macem. Percuma lu kaya, lahir dari keluarga berduit, tapi attitude lu miskin. Di jalan lu ditepak sama malaikat, dielus-elus dulu terus nyoh gitu kayak. Kabar terakhirnya sih akun Grabnya dia udah disuspend sih, dan gua harap dia nggak bisa lagi pakai aplikasi ojek online manapun sih, gua harap, karena kelakuannya toksik gitu. Kayak gua yakin juga yang ngebikin aplikasi bangsanya Gojek, Grab gitu seneng kalau nggak ada orang-orang kayak dia. Nyusahin, hitungannya tuh kayak kerupuk di atas mangkok bubur ayam, ngalangin gitu loh. Jadi kayak ngalangin usahanya mereka. Maka itu aja buat video gue kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa lu ambil sih selain marah-marahnya. Iya, orang kayak gitu lu marah-marahin aja lah. Selbet gue. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong, nyalain loncengnya, jangan lupa like. Kalau suka dislike aja, kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan lu kalau ngeliat chatnya lagi ya yang tadi tuh, kayak dia ngetik kayak itu typo gitu. Cancel tuh CNXEL dong, cancel dong. Iya, kayaknya emang dia bener-bener baru pertama kali ketemu HP dah. Terus dia ngerasa kayak, wah, harta karun apa ini? Sepertinya aku bisa bersikap seenaknya dengan barang ini.
Seenaknya biji mata lu, gue sumpahin HP lu meledak ya. HP lu meledak, lu ketiban lemari, lemarinya meledak. Gue juga nggak tahu kenapa bisa lemari meledak sih. Kesel banget gue. Cabut bro. Lu kalau ketemu orang kayak gitu, hidupnya nggak tenang tuh orang, gue yakin. Masuk neraka paling bawah, basement neraka, tau gak? Dia tuh kayak ada dajal lagi duduk, punten bro, slur gitu, terus dia langsung nyerosot ke bawah gitu. Tak ya pada.